Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Rohatul Mahaba dengan NIM 31014211032 dari Pendidikan Sejarah 3A Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan model kooperatif dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 4 Cimahi. Data ini didapat dari hasil wawancara dengan salah satu guru sejarah SMA Negeri 4 Cimahi, yaitu Ibu Citra Maharani, pada tanggal 16 Oktober 2022. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran abad 21. Pada saat ini, dunia sedang mengalami arus revolusi industri 4.0 yang ditandai semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan. Abad 21 juga dikenal sebagai abad pengetahuan atau knowledge age, yang artinya semua substansi berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang berbasis pada pengetahuan. Pembelajaran sejarah abad 21 berkontribusi dalam menguatkan jiwa nasionalisme, serta menjadi salah satu wahana pemahaman wawasan kebangsaan dan pengembangan karakter peserta didik. Namun pada kenyataannya, pembelajaran sejarah belum memberikan kontribusi yang besar dalam mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan peserta didik pada abad 21. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi dalam model pembelajaran sejarah untuk mengembangkan sebuah pikiran yang aktif, kritis, kreatif, yang dapat meningkatkan kesadaran peserta didik. Seperti yang dikemukakan oleh Wagner, bahwa ada 7 kompetensi yang harus digali dari peserta didik. Yang pertama adalah pemikiran kritis, dapat memecahkan masalah, memiliki jiwa pemimpin, mampu berkolaborasi, mampu beradaptasi, mempunyai kemampuan inisiatif, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Model pembelajaran menjadi salah satu elemen yang penting dalam melaksanakan proses pembelajaran. Model pembelajaran yang akan diterapkan harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, terutama dalam mengembangkan keterampilan peserta didik di abad 21 ini. Keterampilan siswa abad 21 yang mampu mengambil keputusan dan melahirkan tindakan rasional dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah menerapkan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini dilakukan dengan membentuk sebuah grup atau kelompok, yang dimana guru tidak lagi mendominasi kegiatan pembelajaran. Namun di sini guru sebagai mediator dan fasilitator dengan mengobservasi dan memfasilitasi siswa jika ada yang terkendala dalam pembelajaran. Tujuannya adalah untuk merangsang unsur psikologis peserta didik dan menjadikan peserta didik lebih aktif. Selain itu, model pembelajaran ini juga dapat menumbuhkan minat, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, serta menularkan pemahaman. Dengan tahapan-tahapannya itu menyampaikan tujuan, guru membagi kelompok, guru memberikan tema, guru memfasilitasi proses belajar, dan guru mengevaluasi proses siswa. Nah, dari model pembelajaran kooperatif, dari hasil wawancara yang saya dapat di SMA Negeri 4 Cimahi, ada beberapa masalah. Yang pertama adalah alokasi waktu yang terbatas. Penerapan model pembelajaran ini memiliki alokasi waktu yang terbatas karena mengimplementasikannya membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya target kurikulum tidak bisa dicapai, serta banyak materi yang tertinggal dan tidak dibahas secara optimal. Yang kedua adalah stigma negatif dari siswa. Karena beberapa siswa tidak nyaman dengan sistem bekerja sama karena stigma negatif dari mereka. Seperti suatu kelompok dengan satu kelompok dengan siswa yang malas dan akhirnya berpengaruh pada kinerja siswa yang lainnya. Selain itu, siswa juga acuh tak acuh karena merasa kerja kelompok itu bukan tanggung jawabnya, sehingga mereka tidak termotivasi. Dan selanjutnya, permasalahannya itu jika tidak ada yang bisa diandalkan dalam kelompok, mereka jadi tidak bersemangat dan menimbulkan kesenjangan yang menyebabkan pembelajaran menjadi tidak kondusif. Nah, dari permasalahan tadi, kita dapat menyimpulkan gagasan untuk meminimalisasi adanya permasalahan. Yang pertama itu masalah alokasi waktu yang terbatas dapat diatasi dengan satu, menentukan dan menyesuaikan waktu yang tersedia dengan kompetensi dasar yang ada, yaitu dapat dilakukan dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman materi yang harus dikuasai oleh peserta didik dan memperhatikan kesulitan dan tingkat kepentingan dari materi itu sendiri. Yang kedua adalah
mengefektifkan alokasi waktu, yaitu dilakukan dengan menyesuaikan jumlah jam pelajaran. Dan yang ketiga adalah guru merinci minggu, hari, dan waktu yang efektif agar materi yang dirancang bisa disesuaikan. Nah, stigma negatif dari siswa dapat diatasi dengan yang pertama, membagi kelompok tidak lebih dari 7 orang, agar anggota kelompok tidak terlalu banyak dan memudahkan koordinasi serta komunikasi. Yang kedua, guru membagi kelompok dengan menyatukan siswa yang sudah memahami materi dengan siswa yang belum memahami materi. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesenjangan antara kelompok bodoh atau kelompok pintar. Nah, agar siswa yang sudah memahami materi juga bisa menularkan pengetahuannya dan pemahamannya kepada siswa yang belum mengerti. Yang ketiga adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, yaitu dapat dilakukan dengan metode diskusi, tanya jawab, melakukan kuis, demonstrasi, melakukan permainan, atau bisa juga dilakukan ice breaking. Dan yang keempat, memberi reward atau pujian kepada kelompok yang sudah menjalankan proses dan menghasilkan capaian yang baik. Misalnya, guru memberi pertanyaan hot. Jika ada yang bisa, diberi reward untuk kelompoknya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi antar kelompok. Kesimpulan yang didapat dari hasil penjelasan tentang permasalahan model pembelajaran adalah pada era revolusi industri ini memberikan tantangan baru pada kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, pembelajaran sejarah yang dianggap belum memberikan kontribusi yang besar dalam mengembangkan keterampilan peserta didik, diperlukan adanya model pembelajaran yang sesuai pada proses pembelajaran. Salah satunya adalah model cooperative learning. Namun, di balik keunggulannya, model ini mempunyai permasalahan, di antaranya alokasi waktu yang terbatas dan stigma negatif dari siswa itu sendiri. Alokasi yang terbatas dapat diatasi dengan menyesuaikan waktu dengan kompetensi dasar, sedangkan stigma negatif dari siswa dapat diatasi dengan menyatukan berbagai potensi yang dimiliki siswa. Guru menggunakan metode belajar yang beragam, memberi reward kepada siswa, meningkatkan kompetisi dan motivasi, serta melakukan uji coba dan testimoni kepada siswa. Selain itu, testimoni dari siswa ini dilakukan untuk mencari tahu apakah siswa nyaman dengan model dan metode belajarnya, atau siswa mempunyai masukan untuk menciptakan gaya belajarnya sendiri. Saran yang bisa dapat saya sampaikan adalah seorang pendidik dihadapi oleh tantangan era globalisasi. Oleh karena itu, seorang guru harus terus meningkatkan kinerjanya dengan pemikiran yang kreatif dan inovatif demi menciptakan proses pembelajaran yang kondusif. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya adalah dengan membuat model pembelajaran yang bagus dan yang dapat dipadukan dengan metode pembelajaran yang beragam. Untuk mengembangkan kinerjanya, seorang guru juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang materi sejarah, mengevaluasi peserta didik, serta memahami tentang strategi dan tujuan pembelajaran. Nah, strategi yang diterapkan ini sudah seharusnya dipadukan dengan teknologi yang berkembang di abad 21 ini. Karena strategi dan inovasi pembelajaran yang diterapkan ini berpengaruh kepada mutu pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.